Mu'allif Syekh Ibrahim Al-Laqani mengatakan, sifatilah orang yang mati syahid itu dengan hidup. Dan rizkinya orang yang mati syahid itu berupa kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalam surga. Di sini muallif rahimahullahu taala menjelaskan kepada kita bahwasanya wajib hukumnya bagi kita untuk meyakini bahwasanya orang yang mati syahid dalam peperangan, syahidul ma'rakah. Karena syahid itu ada kalanya bukan syahidul ma'rakah. Sehingga di sini dibatasi pada syahidul ma'rakah atau syahidul harbi, yaitu seseorang yang mati syahid dikarenakan peperangan. Salatullah, salamullah, alal hadi, rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, imanuna bihawdi khairir rusli hatmun kama qad ja'ana fin naqli yanalu syurban minhu aqwamun wafau bi'ahdihim wa qul yudhadu man taghaw wa wajibun syafa'atul musyaffa'i Muhammadin muqaddaman la tamna'i wa khairuhu min murtadal akhyari yashfa' kama qad jaa fil akhbari in jaizun ghufranu ghairil kufri fala nukaffir mu'minan bil wizri wa man yamut walam yatum min dhanbihi fa amruhu mufawwadun li rabbihi wa wajibun ta'dhibu ba'din irtakab kabiratan thummal khuludu mujtanab wasif syahidal harbi bil hayati wa razqihi min mushtahal jannati warizqu indal qawmi ma bihin tufi' wa qila la bal ma mulik wa matubi' fayarzuqullahul halala fa'lama wa yarzuqul makruha wal muharrama. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mentakdirkan kita untuk bisa bersama-sama dalam majelis ilmu dalam pengajian kitab Jawharatut Tauhid. Semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan atau menjadikan kita bisa istiqamah dalam menghadiri ilmu din, menghadiri majelis ilmu din. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah.
Hadirin rahimakumullah, mari kita ikhlaskan niat kita ngaji lillahi ta'ala. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, wasif syahid al-harbi bil hayati wa razqihi min mushtahal jannati. Wasif lan nyifatono sapa sira syahid al-harbi ing wong kang mati syahid ing dalam peperangan bil hayati kelawan sifat urip wa rizqihi bisa atau wa rizqihi atau wa razqihi. Kalau wa rizqihi lan utawi rizqine syahid al harbi iku min mustahal jannati sangking pira-pira kenikmatan kang den senengi ing dalem swarga. Hadirin hadirat rahimakumullah, muallif Syekh Ibrahim Al-Laqani mengatakan sifatilah orang yang mati syahid itu dengan hidup. Dan rizkinya orang yang mati syahid itu berupa kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalam surga. Di sini muallif rahimahullahu ta'ala menjelaskan kepada kita bahwasanya wajib hukumnya bagi kita untuk meyakini bahwasanya orang yang mati syahid dalam peperangan, syahidul ma'rakah. Karena syahid itu ada kalanya bukan syahidul ma'rakah. Sehingga di sini dibatasi pada syahidul ma'rakah atau syahidul harbi. Yaitu seseorang yang mati syahid dikarenakan peperangan. Wajib kita meyakini bahwa orang-orang yang mati syahid dalam peperangan itu disifati dengan hidup yang abadi setelah mereka dibunuh. Setelah mereka terbunuh dalam peperangan, memperoleh syahadah, memperoleh kesyahidan, maka mereka itu disifati dengan hidup yang abadi. Ini karena berdasarkan ayat Al-Quran. Jadi kewajiban kita mengimani bahwa orang-orang yang mati syahid dalam peperangan itu disifati dengan hidup, itu karena adanya nas di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٍ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. Janganlah kalian mengatakan lima yuqtalu fi sabilillah, untuk orang-orang yang dibunuh di jalan Allah, artinya orang-orang yang mati syahid dalam peperangan, amwat. Jangan kamu katakan mereka itu mati. Jangan kamu katakan orang-orang yang mati syahid dalam peperangan itu mati. Bal ahya'un. Nah, tetapi mereka itu adalah hidup. Walakin la tash'urun. Tetapi kalian itu tidak merasa. Nah, karena adanya nas dalam Al-Quran, kita tidak boleh mengatakan bahwa orang-orang yang mati syahid itu amwat, orang-orang yang mati. Tetapi dijelaskan bahwa mereka itu adalah ahya, orang-orang yang hidup, maka kita wajib untuk mengimani, untuk meyakini bahwa orang-orang yang mati syahid dalam peperangan itu mereka hidup. Nah, jadi kewajiban iman ini karena apa? Karena ada nas yang menjelaskan hal tersebut. Bukankah kita wajib untuk membenarkan, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, membenarkan kalam Allah, membenarkan Al-Quran. Tidak boleh bagi seseorang untuk mendustakan Al-Quran. Al-Quran sudah menjelaskan bahwa
mereka yang terbunuh dalam peperangan fisabilillah, mereka yang mendapatkan kemuliaan berupa syahadah, yaitu kematian syahid dalam peperangan, mereka itu hidup. Mereka hidup dan tidak dikatakan mati. Oleh sebab itulah maka mereka kita katakan hidup. Al-Quran mengatakan hidup, maka kita katakan mereka itu adalah hidup. Bahkan orang-orang yang mati syahid dalam peperangan, ruhnya itu akan langsung naik ke atas langit ketujuh dan masuk ke dalam surga dan tidak kembali lagi. Berbeda dengan roh-roh orang yang mati biasa. Kalau orang-orang yang mati biasa, kalau dia orang Islam, maka rohnya akan naik. Begitu dicabut rohnya dari jasad, maka rohnya akan dinaikkan sampai ke atas langit ketujuh di tempat namanya Illiyin. Di sana dicatat sebagai orang yang mati dalam keadaan mukmin, sebagai penduduk surga. Tapi kemudian rohnya itu dikembalikan lagi ke dalam jasadnya di dalam kubur. Sehingga dikatakan ketika seseorang itu telah dikuburkan dan kemudian para pelayatnya itu telah meninggalkannya, maka ruh dikembalikan lagi ke dalam jasadnya. Dia dibawa naik ke atas langit ketujuh di tempat namanya Illiyin, dicatat di sana, kemudian dikembalikan lagi ke bumi, ke kuburnya, dan dimasukkan kembali ke dalam jasadnya. Beda dengan rohnya orang-orang yang mati syahid. Kalau rohnya orang-orang yang mati syahid dalam peperangan, dia dinaikkan, nggak kembali lagi, nggak dikembalikan lagi ke dalam jasad, langsung masuk ke dalam surga dan menikmati kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalam surga. Karena itulah kemarin juga telah kita jelaskan bahwa di antara orang yang tidak ditanya di dalam kuburnya itu adalah syuhadaul ma'rakah. Orang-orang yang mati syahid dalam peperangan, mereka nggak ditanya kenapa rohnya udah nggak ada dalam kuburan itu. Rohnya naik dan masuk ke dalam surga, menikmati kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalam surga. Itu rohnya syahidul ma'rakah. Sehingga mereka pertama tidak ditanya di dalam kuburnya. Kemudian yang kedua telah kita jelaskan juga, jasad mereka termasuk jasad-jasad yang tidak hancur dimakan oleh tanah. La ya'kuluhu at-turab. Jasad mereka tetap utuh, tidak akan rusak oleh tanah. Kenapa? Karena mereka ruhnya itu menikmati kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalam surga, sehingga ada asar, ada pengaruh terhadap jasadnya yang ada di bumi. Ruhnya menikmati kenikmatan-kenikmatan surga, jasadnya yang di bumi itu ada pengaruhnya, sehingga dia tidak menjadi rusak jasadnya yang ada di bumi tersebut. Inilah hubungannya bahwa orang-orang yang mati syahid itu mereka hidup dan rohnya itu langsung naik dan masuk ke dalam surga, tidak kembali ke bumi. Berbeda dengan orang mukmin yang kemudian kembali, dan berbeda juga dengan orang-orang kafir. Kalau orang kafir, ruhnya tidak bisa dinaikkan ke atas langit. Ruhnya akan dibawa ke bawah bumi ketujuh di suatu tempat namanya Sijin. Dicatat di sana sebagai ruhnya orang-orang kafir yang akan menjadi ahlun nar, menjadi penduduk neraka. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga wajib untuk meyakini bahwa orang-orang yang mati syahid dalam peperangan, mereka pertama tadi kita katakan hidup,
Yang kedua, mereka ruhnya masuk di dalam surga dan mereka diberi rizki di sana. Artinya mereka diberikan rizki berupa kenikmatan-kenikmatan surga min mustahal jannati wa rizqihi min mustahal jannati, bahwa mereka akan mendapatkan rizki di dalam surga itu berupa kenikmatan-kenikmatan surga. Nah, ini juga dijelaskan di dalam Al-Quran ayat yang lain. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. Janganlah kalian berprasangka, menyangka bahwa orang-orang yang dibunuh fisabilillah, orang yang mati syahid dalam peperangan itu, jangan kalian sangka amwata, mereka itu mati. Bal ahyaun, tetapi mereka itu hidup, inda rabbihim yurzaqun. Mereka dimuliakan oleh Allah, mereka diberikan rizki di dalam surga. Inda rabbihim di sini maksudnya bukan berarti Allah itu bertempat di dalam surga, kemudian orang-orang yang mati syahid akan berada di dekat Allah di sana. Tidak berarti seperti itu. Tetapi inda di sini adalah litashrif. Tujuannya adalah untuk memuliakan. Inda rabbihim artinya orang-orang yang mati syahid, mereka dimuliakan, ditempatkan di tempat yang dimuliakan oleh Allah, yaitu di dalam surga. Dan di dalam surga dikatakan dalam ayat ini yurzaqun, mereka diberikan rizki, yaitu berupa kenikmatan-kenikmatan surga. Yang tadi sudah kita jelaskan bahwa mereka diberikan kenikmatan-kenikmatan surga yang memberikan pengaruh terhadap jasadnya yang ada di bumi. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis disebutkan, inna arwaha syuhada'i indallahi fi hawasili tayri khudrin tasrahu fi anharil jannati haitsu sya'at. Ada beberapa redaksi riwayat yang berbeda-beda, tetapi memiliki makna yang sama, menjelaskan inna arwahas syuhada, sesungguhnya ruhnya orang-orang yang mati syahid indallah. Artinya mereka berada di tempat yang dimuliakan oleh Allah. Indallah artinya seperti itu. Di tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fi hawasili tayri khudrin, di dalam rongga burung hijau, tasrahu fi anharil jannati haitsu sya'at, yang burung itu terbang fi anharil jannah, di mana, di sungai-sungai yang ada di surga, haitsu sya'at, sekehendak burung-burung itu. Artinya mereka berada di dalam surga, dan arwah para syuhada mereka menikmati kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalam surga. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini adalah merupakan pahala dari orang-orang yang mati syahid dalam peperangan. Begitu besar pahala orang yang mati syahid di dalam peperangan. Karena itu disebutkan dalam sebuah hadis bahwa nanti bahwa semua orang yang telah meninggal dunia itu tidak mau kembali. Artinya orang-orang mukmin yang mati itu tidak mau kembali hidup lagi di dunia ini, kecuali orang yang mati syahid dalam peperangan. Mereka ingin hidup kembali untuk kemudian berjihad kembali
berjihad kembali, berperang kembali agar kemudian mati syahid lagi. Begitu seterusnya. Kenapa? Karena dia mengetahui betapa agungnya pahala orang yang mati syahid. Belum kiamat pun rohnya itu sudah masuk ke dalam surga dan menikmati kenikmatan-kenikmatan surga. Selain orang-orang yang mati syahid itu nggak akan masuk surga sebelum kiamat. Setelah kiamat kemudian ada proses kiamat selama berapa 50.000 tahun, melewati sirat, kemudian haud, kemudian baru masuk surga. Memerlukan waktu yang sangat lama untuk kemudian seseorang masuk ke dalam surga. Tetapi orang yang mati syahid, dia ruhnya sudah langsung masuk ke dalam surga. Karena itulah disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa orang yang mati syahid, dia masih ingin hidup lagi di bumi untuk kemudian berjihad lagi fisabilillah, sehingga terbunuh dan mendapatkan kesyahidan lagi, sehingga derajatnya semakin tinggi indallah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan juga bahwa orang yang mati syahid nanti pada hari kiamat memperoleh derajat yang sangat tinggi. Memperoleh 100 derajat di dalam surga. Memperoleh 100 derajat di dalam surga. Yang antara satu derajat dengan derajat yang lain jaraknya antara langit dan bumi. Langit dan bumi, antara langit ini dan bumi itu dikatakan jaraknya 500 tahun perjalanan. 500 tahun perjalanan. Orang yang mati syahid di akhirat, dia akan mendapatkan 100 derajat. Satu derajat dengan derajat lainnya itu jaraknya antara bumi dan langit, yaitu perjalanan 500 tahun. 100 tingkatan derajat yang dia akan peroleh nanti. Artinya apa? Memperoleh derajat yang sangat tinggi. Orang yang mati syahid dalam peperangan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu setiap orang menginginkan untuk memperoleh pahala yang sangat besar ini. Termasuk kita, orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, yang beriman dengan adanya pahala yang seperti ini, termasuk beriman dengan adanya pahala bagi orang-orang yang mati syahid dalam peperangan, maka kita juga menginginkan pahala yang seperti ini. Jika ada peperangan yang melawan orang kafir, yang itu sesuai dengan ketentuan syariat Islam, maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengikutinya, sehingga kita bisa mendapatkan syahadah, yaitu kematian yang disebut dengan kematian syahid. Namun pada masa sekarang ini tidak dimungkinkan adanya, masih belum dimungkinkan adanya peperangan yang seperti itu, yang sesuai dengan ketentuan syara. Banyak kelompok yang mengklaim tentang ini, artinya tentang adanya perang ini, sehingga mereka kelompok teroris, misalnya kelompok ekstrim radikal, kelompok teroris, mereka mengklaim bahwa dengan mereka meledakkan dirinya, melakukan bom bunuh diri, membunuh orang-orang yang tidak bersalah, menganggap bahwa mereka telah mati dalam keadaan syahid. Ketika mereka membawa bom di rangselnya, di tasnya, kemudian meledakkan diri di tengah-tengah kerumunan massa dan mereka mati, mereka mengklaim bahwa mereka telah mati dengan mati syahid. Ini adalah klaim yang tidak benar, yang sesat dan menyesatkan. Mereka bukan mati syahid, tetapi mereka justru jatuh ke dalam dosa yang sangat besar karena membunuh orang lain tanpa hak. Bahkan yang dibunuh, karena yang dibunuh
di antara mereka adalah orang-orang yang Islam. Orang-orang Islam yang mereka bunuh. Ketika terjadi bom misalnya di Bali, memang ada orang-orang kafir yang ada di sana, tetapi tidak sedikit orang-orang Islam yang ada di sana. Ketika terjadi bom di Jakarta, di Cirebon atau di tempat-tempat lain yang memakan korban, banyak di antara orang-orang Islam yang juga terbunuh dalam peristiwa tersebut, dalam kejadian bom bunuh diri itu. Artinya membunuh seorang muslim tanpa hak adalah termasuk dosa besar. Jika dia melakukannya seperti itu, maka dia jatuh dalam dosa besar. Bagaimana mereka mengklaim bahwa dirinya telah mendapatkan kematian mati syahid? Nah, itu sesuatu hal yang mengada-ada. Doktrin yang diberikan kepada mereka untuk membuat kerusakan di masyarakat, kerusakan untuk negara, kerusakan untuk Islam. Karena itu harus diwaspadai klaim-klaim yang seperti itu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun demikian, kita pada hari ini memiliki kesempatan untuk bisa mendapatkan pahala seperti orang yang mati syahid dalam peperangan. Meskipun peperangannya nggak ada, tetapi pada masa sekarang ini kita bisa memperoleh kesempatan untuk memperoleh pahala orang yang mati syahid. Dalam hadis misalnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kharaja fi talabil ilmi, fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'ah." Barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk belajar ilmu agama, fahuwa fi sabilillah, maka dia berada fi sabilillah hatta yarji'ah, sampai dia itu pulang. Artinya seseorang yang berada di luar rumahnya dalam rangka thalabul ilmi, menuntut ilmu, maka kedudukannya sama seperti orang yang sedang melakukan jihad fisabilillah. Dia akan mendapatkan pahala yang sangat besar seperti pahalanya orang yang berjihad fisabilillah. Nah, maka kita para santri, kemudian para penuntut ilmu itu bisa memperoleh pahala orang yang mati syahid atau orang yang berperang fisabilillah. Pahala orang yang berperang fisabilillah apabila dia berada di luar rumahnya untuk belajar ilmu agama. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'ah. Hadirin rahimakumullah. Kemudian untuk memperoleh pahala orang yang mati syahid, disebutkan di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ahya sunnati inda fasadi ummati falahu ajru syahid." Man ahya sunnati, barang siapa yang menghidupkan sunnahku, inda fasadi ummati, di tengah-tengah rusaknya umatku, falahu ajru syahid, maka bagi dia pahala orang yang mati syahid. Kalau tadi orang yang belajar ilmu agama dikatakan bahwa dia fisabilillah, ketika dia sedang belajar ilmu agama berada di luar rumahnya, maka dia fisabilillah, maka dia seperti orang yang sedang perang fisabilillah. Yang sekarang seseorang bisa memperoleh pahala orang yang mati syahid apabila dia mau menghidupkan sunnah Nabi. Apa artinya sunnah Nabi? Sunnah Nabi artinya ajaran Nabi. Sunnah Nabi artinya ajaran Nabi.
Ajaran Nabi itu meliputi aqidatan wa ahkaman, meliputi akidah, ahkam. Itu namanya sunnah Nabi. Sunnah Nabi ada yang hukumnya wajib, ada yang hukumnya sunnah. Sunnah Nabi artinya bukan sesuatu yang hukumnya sunnah, bukan terbatas kepada sesuatu yang hukumnya sunnah. Tetapi sunnah Nabi artinya ajaran Nabi. Dan ajaran Nabi itu meliputi akidah, meliputi ahkam, hukum-hukum tentang tentang ibadah, kemudian akhlak. Itu juga bagian dari sunnah Nabi. Ini penting untuk digarisbawahi karena sebagian orang ada yang salah faham dengan hadis ini. Mereka ketika membaca hadis ini, man ahya sunnati inda fasadi ummati falahu ajru syahid, kemudian mereka fokus dengan melakukan perbuatan-perbuatan atau amalan-amalan yang hukumnya sunnah. Mereka sibuk dengan melakukan perbuatan yang hukumnya sunnah, sampai melupakan hal-hal yang hukumnya wajib. Mereka sibuk bagaimana pakaiannya, sibuk bagaimana jenggotnya, sibuk bagaimana berjalannya, sibuk bagaimana makannya, sibuk bagaimana pokoknya yang diperhatikan hanya sesuatu yang hukumnya sunnah. Bukan kita mencela sunnah, tidak. Tetapi ketika seseorang fokus kepada hal-hal yang sunnah dan melupakan hal-hal yang wajib, ini yang bermasalah. Ini yang bermasalah. Yang sempurna apabila seseorang memperhatikan hal-hal yang wajib dan menambahinya dengan perkara yang sunnah, maka ini yang sempurna. Tetapi sebagian orang ketika membaca hadis ini, dia memahami bahwa sunnati artinya adalah perkara yang sunnah. Sehingga kemudian dia fokus menyibukkan dirinya dengan perkara-perkara yang sunnah dan melupakan hal-hal yang wajib. Dia lupa dengan thalabul ilmi, dia lupa dengan belajar ilmu agama yang fardhu ain. Tetapi kemudian dia sibuk dengan hal-hal yang sifatnya atau yang hukumnya sunnah dalam agama. Ada yang seperti itu dan dengan melakukan itu mereka cukup percaya diri bahwa mereka akan mendapatkan pahala orang yang mati syahid. Enggak seperti itu. Orang yang melalaikan perkara yang wajib dan menyibukkan diri dengan perkara yang sunnah, atau seseorang yang menyibukkan diri dengan perkara yang sunnah melupakan sesuatu yang wajib, fahuwa maghrur. Seperti yang disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau menukil perkataan sebagian masyayikh, sebagian ulama. Man syaghalahul fardu 'anin nafli fahuwa ma'dzur. Wa man syaghalahul naflu 'anil fardi fahuwa maghrur. Man syaghalahul fardu 'anin nafli, barang siapa yang tersibukkan dirinya dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang wajib, tersibukkan waktunya dengan melakukan perkara-perkara yang wajib, sehingga tidak sempat untuk melakukan perkara-perkara yang sunnah, fahuwa ma'dzurun, maka dia orang yang dimaafkan. Nggak apa-apa, dia nggak akan disiksa nanti di akhirat dengan sebab itu. Sebaliknya, waman syaghalahu naflu 'anil fardhi, barang siapa yang tersibukkan oleh perkara yang sunnah, waktunya hanya dihabiskan berpikir tentang melakukan perbuatan-perbuatan yang hukumnya sunnah, tetapi dia melupakan yang wajib, dia melupakan yang wajib, fahuwa maghrur, maka dia tertipu. Dia tertipu oleh syaitan. Gharrahu asyaitan. Syaitan telah menipu dia. Dia merasa bahwa dirinya akan
mendapatkan keselamatan dan keberuntungan di akhirat, tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa sama sekali nanti di akhirat dengan sebab hal tersebut. Hadirin rahimakumullah, yang paling utama tentu saja kita menyibukkan diri kita dengan perkara-perkara yang wajib, kemudian menambahinya dengan amalan-amalan yang sunnah. Tidak selayaknya juga kita kemudian mengabaikan perkara-perkara yang hukumnya sunnah. Tetapi jangan sampai kita melalaikan perkara-perkara yang hukumnya wajib, karena itulah perkara yang wajib, itulah yang akan kita pertanggungjawabkan nanti di akhirat. Apakah kita telah melaksanakannya atau belum kita melaksanakannya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini permasalahan yang sering disalahfahami. Bahkan istilah ahlus sunnati wal jamaah saja, sebagian menganggap ahlus sunnati wal jamaah itu sebagai golongan yang suka mengamalkan amalan sunnah yang hukumnya sunnah. Sering seperti itu. Kalau ada seseorang misalnya nggak sholat sunnah, maka dia bilang, kamu ini ahlus sunnah apa enggak sih? Kok nggak pernah sholat sunnah? Dikatakan begitu, menganggap bahwa sunnah itu adalah suatu amalan yang hukumnya sunnah. Padahal sunnah itu artinya ajaran Nabi. Ajaran Nabi, sunnah Nabi artinya ajaran Nabi. Ajaran Nabi itu ada akidah, ada ahkam, ada akhlak. Itu semuanya ajaran Nabi. Semuanya itu disebut sunnah Nabi. Bukan ahlus sunnah itu terbatas kepada mereka yang melakukan amalan sunnah. Tetapi ahlus sunnah adalah mereka golongan yang mengikuti ajaran Nabi, yang akidahnya sama dengan akidah Nabi, yang ahkam yang diamalkannya sama dengan ahkam yang diajarkan Nabi, yang akhlaknya meneladani akhlak Nabi. Itulah ahlus sunnah wal jamaah, dan yang mereka mengikuti jama'at as-sahabah, artinya ajaran para sahabat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hal ini juga begitu, man ahya sunnati, barang siapa yang menghidupkan sunnahku di tengah-tengah rusaknya umatku. Ini cocok dengan masa sekarang ini. Pada masa sekarang ini banyak kerusakan terjadi, kebodohan merata di mana-mana, ada ajaran-ajaran yang menyimpang dari ahlus sunnah wal jamaah, paham-paham yang sesat dan menyesatkan begitu sangat subur, muncul muncul di di mana-mana. Sekarang ini seperti itu. Ajaran yang paling sesat sekalipun itu laku di masyarakat sekarang akibat dari meratanya kebodohan terhadap ilmu agama. Karena ilmu agama adalah nur, ilmu agama adalah cahaya. Dengan ilmu agama seseorang akan bisa mengetahui mana yang hak dan mana yang batil. Dengan ilmu agama seseorang akan mengetahui mana yang sah dan mana yang batal, mana yang benar dan mana yang salah. Tanpa ilmu agama maka seseorang dalam kegelapan. Seseorang dalam kegelapan. Bagaimana jika seseorang dalam kegelapan? Maka dia tidak akan bisa membedakan sesuatu. Termasuk dalam hal ini, dia tidak akan bisa membedakan mana ajaran yang hak dan mana ajaran yang batil. Dia nggak akan tahu. Sehingga dia akan menganggap sesuatu yang batil sebagai sesuatu yang hak, dan menganggap sesuatu yang hak sebagai sesuatu yang batil. Sekarang ini kondisinya seperti itu. Banyak orang yang dalam kebatilan tetapi merasa bahwa mereka dalam kebenaran. Akibat dari meratanya kebodohan terhadap ilmu-ilmu agama. Maka di saat yang seperti ini, apabila kita mau menghidupkan ajaran Nabi, menghidupkan akidah Nabi,
menghidupkan ahkam yang diajarkan oleh Nabi, syariat yang diajarkan oleh Nabi, menghidupkan akhlak Nabi di saat yang seperti ini, dengan cara kita mau mempelajari ajaran-ajaran Nabi, kemudian kita mengajarkan kepada orang lain ajaran-ajaran Nabi, itu falahu ajru syahid, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang mati syahid. Ini kesempatan besar bagi kita, kesempatan besar bagi kita semuanya untuk memperoleh pahala orang yang mati syahid. Jangan disia-siakan. Saat ini umat sedang rusak. Saat ini umat sedang rusak. Kebodohan terjadi di mana-mana. Kekufuran terjadi di mana-mana. Bahkan sesuatu yang kufur dianggap sesuatu hal yang biasa. Pada zaman ini terjadi. Apabila kita berdiri tegak, belajar ilmu agama, kemudian mengajarkannya kepada sebanyak mungkin orang, kemudian kita mati dalam kondisi kita sedang menghidupkan sunnah Nabi, maka kita akan mendapatkan pahala orang yang mati syahid, meskipun kita mati di atas tempat tidur kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah yang bisa kita kejar, itulah yang bisa kita usahakan untuk kita dapatkan, yaitu kemuliaan pahala orang yang mati syahid. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam riwayat hadis yang lain, lafadznya bukan man ahya, tetapi man atau man tamassaka. Ada yang al-mutamassiku bisunnati inda fasadi ummati falahu ajru syahid. Orang yang berpegang teguh dengan ajaranku, ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di tengah-tengah rusaknya umat, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang mati syahid. Bahkan dalam riwayat yang lain dikatakan falahu ajru mi'ati syahid. Dia akan memperoleh pahala 100 orang yang mati syahid. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita yang percaya dengan hal ini, kita yang meyakini tentang hal ini, membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tentu saja kita tidak akan menyia-nyiakan kesempatan hidup kita di dunia ini dengan tanpa kita berusaha untuk mendapatkan keutamaan, kemuliaan yang begitu besar, begitu tinggi yang Allah anugerahkan kepada orang-orang yang mau memperjuangkan, menghidupkan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi, yang harus betul-betul diperhatikan, sunnah Nabi artinya adalah ajaran Nabi. Karena banyak sekali anak-anak muda yang bilang kita kembali kepada sunnah, kita amalkan sunnah dan sebagainya, tetapi dalam pikiran mereka sunnah itu adalah hal-hal yang hukumnya adalah sunnah. Hanya bahkan sunnahnya sunnah-sunnah yang bersifat zahir, yang bersifat fisik, bagaimana pakaian, bagaimana bagaimana cara berjalan, bagaimana cara makan, bagaimana dan seterusnya. Sunnah-sunnah Nabi yang lain tidak diperhatikan terkadang. Bahkan puasa-puasa sunnah, sholat malam tidak dilakukan. Karena kita pernah ketemu seseorang ketika kita misalnya bertemu seseorang, suatu kelompok, dia mengaku sebagai menghidupkan sunnah Nabi. Setelah dia masak, kemudian makan bareng-bareng. Kakinya pun ditata bagaimana duduknya ketika dia makan. Kemudian saya teringat, ini kan hari Senin, kenapa mereka nggak pada puasa? Padahal puasa hari Senin itu juga disunnahkan. Ketika makan ternyata makannya banyak-banyak. Padahal sunnah Nabi kan makannya ya
dia berhenti sebelum kenyang, tetapi mereka sampai kenyang-kenyang makannya. Ini sebenarnya yang diikuti hanya duduknya saja ketika makan, dan ketika makan memakai 3 jari, itu saja yang diamalkan. Sementara jumlah makannya itu tidak diperhatikan bahwa ada sunnahnya di situ. Dan pada hari Senin sekarang sedang kita disunnahkan berpuasa juga. Mereka juga nggak puasa. Nah, ini menunjukkan bahwa hanya sebagian sunnah yang mereka perhatikan. Sementara sunnah Nabi yang hukumnya sunnah sangat banyak. Sunnah Nabi yang hukumnya wajib, yang harus lebih diperhatikan, itu juga sangat banyak. Nah, itu lepas dari perhatian mereka. Karena mereka hanya memperlihatkan sesuatu hal yang zahir. Itu bukan sesuatu yang tercela. Sekali lagi kita tidak mencela sesuatu yang memang hukumnya sunnah. Tetapi yang kita cela adalah ketika seseorang mengabaikan perkara-perkara yang hukumnya wajib, apalagi mengabaikan thalabul ilmi. Mengabaikan thalabul ilmi, belajar ilmu agama. Mereka mengabaikan itu. Bahkan mereka, sebagian mereka berdakwah tanpa ilmu. Bahkan sebagian mereka berdakwah hanya dengan membaca fadailul a'mal, dibacakan kepada orang fadilah-fadilah, barang siapa yang mau sedekah, barang siapa yang mau berzikir, hanya dibacakan, bukan berdasarkan ilmu yang mereka talaqikan, yang mereka pelajari dari seorang guru yang thiqah. Tetapi hanya dengan dasar membaca, kemudian mereka sampaikan kepada orang lain. Apakah mereka paham atau tidak paham, itu bukan tidak mereka perhatikan. Yang penting mereka mendoktrin dengan membacakan fadail a'mal secara berulang-ulang, sementara diri mereka tidak dibekali dengan belajar ilmu agama dengan metode dan cara yang benar sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah pahala orang yang mati syahid. Begitu sangat besar. Semoga kita semuanya mendapatkan syahadah. Semoga kita semuanya dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan syahid, memperoleh pahala orang-orang yang mati syahid, sehingga kita akan mendapatkan pahala dan kemuliaan indallah sebagai orang-orang yang mati syahid. Demikian pengajian kita pada pagi hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Barakallahu fikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.